kita punya datanya. Jadi kita sudah biasa itu. Jangan memancing-mancing daripada kemarahan kita. Jangan seenaknya bicara. Kalau Anda mau berjuang bersama kami, ayo berjuang bersama. Kalau nggak mau bersama berjuang, tolong doain kami yang berjuang. Kalau nggak mau doain nggak apa-apa, tolong jaga mulut, tutup mulut, nonton saja kami perang dengan musuh kami. Sudah. Kita sering terlalu merayakan keperbedaan, merayakan keberagaman, lupa merayakan persatuan. Justru persatuan inilah yang harus kita ingat, kita jaga, langgengkan di Republik ini. Kata kuncinya adalah persatuan. Begitu juga dengan Indonesia kita. Indonesia kita sering disebut ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika, yang dibicarakan binekanya terus. Lupa bahwa kan binekanya yang penting. Yang pentingnya adalah Ika. Ika itu artinya satu. Karena itu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, FPI punya peluang ke depan untuk terus membuktikan bahwa FPI bisa menjadi perekat persatuan umat. Perlu saya garis bawahi di sini bahwa perjuangan masih panjang. Kalau kita lihat umur perjalanan umat Islam, maka 21 adalah usia yang amat pendek. 21 bagi umur manusia mungkin terasa sudah panjang, tetapi bagi usia peradaban, bagi usia perjuangan umat, maka 21 masih pendek. Artinya masih ada dekade-dekade ke depan di mana FPI memiliki peluang untuk makin memberikan dampak bagi kemajuan umat dan bangsa Indonesia. Saya merasa bersyukur sekali bahwa pagi hari ini bisa silaturahmi bersama, dan dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bahwa di Jakarta satu persatu yang diniatkan untuk dihadirkan, yaitu keadilan bagi seluruh warga Jakarta, insya Allah akan kita tuntaskan. Saya perlu sampaikan di sini bahwa tantangannya besar, tapi insya Allah bukan berat. Besar tak berarti berat. Bila diiringi dengan doa dari saudara semua dan mendapatkan dari ridhonya, maka yang besar itu akan terasa ringan. Saya sampaikan waktu itu, mengapa kita lebih sensitif terhadap pelanggaran rakyat kecil, yang pelanggaran itu dibuat karena aturannya memang membuat harus terlanggar, sementara mereka melanggar karena kebutuhan. Di sisi lain, kita saksikan di kota ini pelanggaran-pelanggaran oleh yang besar. Ada juga jenis-jenis pelanggaran karena kebutuhan dan pelanggaran karena keserakahan. Karena itu kita akan hadapi ini, kita akan tunjukkan di kota ini ada keadilan dan ada kesetaraan bagi semuanya. Saya sampaikan pada waktu ini soal keberpihakan. Pelanggaran yang dilakukan atas dasar keserakahan dicarikan jalan keluarnya, boleh bayar denda mahal. Sementara pelanggaran karena kebutuhan ditutup jalannya, seakan kota ini hanya untuk mereka yang besar. Tidak, kota ini adalah untuk semuanya, dan ibu kota ini harus menjadi simbol adanya keadilan bagi semuanya. Ini semua bukan sesuatu yang sederhana,
Tapi saya percaya bahwa bila di Jakarta kita bisa lakukan, maka insya Allah dampaknya ke seluruh Indonesia. Dan sekaligus saya memberikan harapan kepada FPI bahwa ke depan makin hari makin terlihat. Di waktu-waktu ini beruntung kita ada sosial media yang mengabarkan begitu ada bencana alam, maka yang datang pertama adalah FPI di tempat itu. Di Jakarta ketika ada kebakaran, yang datang awal adalah rombongan pengantar bantuan dari FPI. Di banyak tempat itu muncul, tak selalu muncul di berita, tapi kita beruntung adanya sosial media dan jejaring sosial ini membuat kita melihat fakta yang sesungguhnya. Karena itu ke depan saya berharap di usia-usia yang berikutnya, mari lebih banyak lagi tunjukkan bahwa kehadiran FPI adalah menjadi perekat persatuan yang ada di umat dan bangsa Indonesia. Karena kita menyadari hari-hari ini tantangan tentang persatuan makin terasa. Apalagi beberapa hari belakangan ini, betul tidak? Kita jaga itu dengan langkah-langkah, sikap-sikap yang mengedepankan kepedulian sosial. Dan di situ adalah ruang lebar untuk FPI bisa berperan. Dan kami percaya dalam aspek penegakan hukum, maka kami yang berseragam yang bertindak. Tapi kami berterima kasih sekali, selalu setiap ada tindakan pelanggaran, maka teman-teman di FPI melaporkan dan kita tindak langsung di lapangan. Dilaporkan ada tempat-tempat prostitusi, laporkan kepada kita, langsung kita tindak, langsung kita tutup, langsung kita proses. Penegakan hukum ada pada kami yang berseragam, tetapi semangat untuk nahi mungkar ada di semua orang. Begitu terlihat, laporkan, kita tindak. Dan dengan cara seperti itu, maka kewibawaan negara ada di ibu kota. Dan ini terjadi berkat kerja bersama yang baik. Panas, PDIP dorong Kemendagri evaluasi Anies usai temui Habib Rizik. Anggota Komisi B DPRD DKI dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak meminta Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai pertemuannya dengan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab Selasa malam. Gilbert menilai Anies telah melanggar aturan dalam peraturan daerah DKI tentang penanggulangan COVID, mengingat Rizik seharusnya masih dalam masa isolasi yang membuatnya tidak dapat ditemui. Perilaku Anies itu dikhawatirkan menjadi hal yang diwajarkan masyarakat. Aturan-aturan yang selama ini dibangun dikhawatirkan tak lagi memiliki kekuatan di tengah masyarakat bila pelaku Anies itu dibiarkan atau tidak mendapatkan sanksi sebagaimana ditetapkan pemerintah. Gilbert pun menyebut Anies harus lebih berhati-hati lagi dalam bersikap sebagai pemimpin ibu kota. Apalagi Anies sudah berulang kali menetapkan aturan pembatasan sosial berskala besar beserta sanksinya yang membuat beberapa masyarakat mengeluh. Meskipun itu adalah pertemuan pribadi dan golongan, itu bukanlah seorang pemimpin, namanya dia tidak melepaskan predikat gubernur selama masih menjabat. Politikus PDIP ini pun tak ingin mencampuri urusan pribadi Anies dengan Rizik, namun sebagai sosok gubernur tentu saja Anies harus tetap menjaga marwahnya sebagai. Apalagi menurut Gilbert, pertemuan itu tidak ada urgensinya di tengah pandemi seperti saat ini. Jika pernyataan PDIP ini konsisten, harusnya juga berlaku untuk Presiden Jokowi. Beberapa hari lalu Presiden Jokowi bertemu dengan Menhan AS Mike Pompeo. Jika konsisten, harusnya Mike Pompeo dikarantina atau diisolasi terlebih dahulu. Tapi kenapa bisa langsung bertemu dan bersalaman dengan Jokowi tanpa dikarantina dulu? Tidak pakai masker lagi. PAN DKI nilai wajar Anies bertemu Habib Rizik, HRS beri energi saat pilkada.
Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menganggap wajar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Habib Rizik sebab Rizik memberikan energi saat Anies bertarung dalam Pilkada DKI 2017. Menurutnya, pertemuan Anies dan Rizik telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Semua orang yang hadir dalam tempat tersebut menggunakan masker dan menjaga jarak. Oman berharap kepulangan dari Rizik tepat di Hari Pahlawan dapat memberikan energi mempersatukan antar bangsa. Bagaimana pertemuan Anies dengan Habib Rizik? Anies Baswedan bertemu dengan Habib Rizik pada Selasa 10 November di kediamannya selepas waktu Isya di Petamburan, Jakarta Pusat. Habib Rizik baru saja kembali usai lama berada di Arab Saudi. Momen pertemuan itu diunggah oleh Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain di akun Instagramnya. Di foto itu tampak Anies memakai jas hitam dan duduk bersama Habib Rizik serta Tengku Zulkarnain. Dia bertemu setelah Isya dan banyak orang tadi siang, jika subuh mungkin juga tidak terlalu banyak orang. Begitulah kata Tengku seperti dilansir Antara. Tengku berharap saat pertemuan, kondisi di sekitar kediaman Habib Rizik masih terlihat ramai. Pendukung pimpinan FPI itu menurutnya tidak ada pembicaraan yang khusus terkait pertemuan itu. Sementara itu, Golkar sindir Anies bertemu Rizik, sensasi lebih menggiurkan. Ketua fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya bisa lebih bijak menentukan pilihan aktivitas apalagi di tengah situasi pandemi virus corona. Pernyataan dari Basri tersebut merujuk pada kunjungan Anies ke kediaman pimpinan FPI Rizik Syihab di Petamburan Selasa malam. Kunjungan Anies sempat menjadi polemik antara dilakukan ketika Rizik tengah menjalani karantina mandiri setibanya di Indonesia. Karantina mandiri ini merupakan bagian dari protokol kesehatan pencegahan COVID. Seharusnya dalam konteks itu, Gubernur juga harus bijak dan bisa menjadi panutan dan menyarankan harusnya di karantina, orang yang dari luar negeri harus dikarantina terlebih dahulu. Basri mengatakan di tengah situasi pandemi, Anies sudah membuat sejumlah aturan dan protokol kesehatan yang harus ditaati masyarakat. Menurut dia, harusnya sebagai pemimpin, Anies pun perlu memberi contoh kepada masyarakat untuk tetap mengikuti aturan tersebut. Terkait kunjungan Anies ke kediaman Rizik itu, Basri menganggap Anies justru seakan tutup mata dengan peraturan yang dia buat sendiri. Sebelumnya, epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman menyebut langkah Anies mendatangi Rizik merupakan tindakan yang tidak bijak di masa pandemi. Anies dapat dikatakan melanggar protokol kesehatan sebab bertemu dengan orang yang baru saja bepergian dari luar negeri. Dia juga menyinggung Anies yang dianggap kurang peka terhadap situasi wabah, apalagi menurut Diki, Anies adalah tokoh publik yang harus memberikan teladan kepada publik. Tindakan Anies itu dinilai dapat membawa pengaruh negatif pada masyarakat. Masyarakat, kata dia, nantinya bisa saja ikut melanggar protokol kesehatan dengan mengadakan pertemuan, sama seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Sebelumnya, Anies diketahui mengunjungi Rizik Syihab pada Selasa malam. DPP FPI mengunggah foto pertemuan di rumah Rizik tersebut melalui akun Twitter @dppfpi_id. Anies terlihat duduk di sisi kanan Rizik sembari mengacungkan jempol tangan kanannya. Gubernur DKI Jakarta ini mengenakan kemeja putih dengan balutan jas hijau dan peci hitam, lengkap dengan masker yang menutupi hidung serta mulutnya. Sementara Rizik tampak memakai gamis putih dilengkapi peci dengan warna serupa, dia pun mengenakan masker. Ketua Umum PA212, Slamet Ma'arif membenarkan pertemuan itu. Menurutnya, pertemuan terjadi di rumah Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat. Namun Slamet menyebut perjumpaan Anies dan Rizik hanya merupakan silaturahmi antar gubernur dengan warganya. Dalam pertemuan itu terlihat pula Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain. Dia melalui akun Instagramnya juga mengunggah foto bersama Anies dan Rizik. Zulkarnain menulis tentang persahabatan dalam unggahan foto tersebut. Anies bertemu Habib Rizik, PD DKI persoalkan pribadi, jangan diekspos. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah bertemu dengan Habib Rizik Syihab kemarin. Anggota fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Mujiono mengatakan hal itu merupakan urusan pribadi Anies. Dia memandang persoalan pribadi dilakukan di malam hari dan juga Ketua Dewan datang ke satu tempat acara walaupun seharusnya jangan diekspos. Mujiono mengatakan pemerintah dan masyarakat di masa pandemi COVID-19 harus sama-sama menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak ada aturan yang dilanggar. Namun Mujiono menyebut
Rizik pada Rabu 10 November termasuk melanggar protokol kesehatan karena masa berkerumun dan ada yang tidak menggunakan masker. Menurut dia, baik masyarakat maupun pemerintah harus sama-sama mensupport dan menegakkan aturan. Artinya siapapun dia, peraturan harus diberlakukan dalam kapasitas kemarin, khusus. Dan susah juga jika yang dikonversi demo kemarin ada yang jaga jarak tidak. Termasuk perkumpulan yang menyambut HRS pasti melanggar aturan. Memakai masker tidak, dan yang tidak memakai berarti harus diingatkan dan yang memakai harus dipertahankan. Diketahui pertemuan Anies dan Rizik itu terjadi pada Selasa 10 November selesai waktu Isya di Petamburan, Jakarta Pusat. Momen pertemuan itu diunggah oleh Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain di akun Twitternya. Foto itu tampak Anies memakai jas hitam duduk bersama Habib Rizik dan juga Tengku Zul. Ada juga menantu dari Habib Rizik, yaitu Hanif Al-Atos yang mendampingi mereka tanpa memakai masker. Pihaknya bertemu setelah Isya dan banyak orang, dan jika subuh tidak mungkin terlalu banyak orang. Begitulah kata Tengku Zul seperti dilansir dari Antara.